Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 angkatan 3 yang berangkat dengan saya Ahmad bin Abdiansyah, kemudian dan saya Gina Priya Sanopa. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi imbalan kerja. Maka dari itu tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yuk! Baiklah, yang pertama itu ada pengertian imbalan kerja itu sendiri. Imbalan kerja itu sendiri merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. PSAK 24 mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Terkait imbalan kerja ini sendiri, perusahaan harus mengakui yang pertama itu ada kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Terus yang kedua itu ada beban. Jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jenis yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Selanjutnya itu jenis-jenis imbalan kerja. Nah, perlakuan akuntansi dalam imbalan kerja diatur dalam PSAK 24 yang berlaku untuk memberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Berikut ini akan saya jelaskan secara rinci tiap-tiap jenis-jenis imbalan kerja. Yang pertama itu adalah imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek sendiri adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan terakhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Nah, imbalan kerja jangka pendek ini meliputi gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Nah, akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek ini biasanya cukup jelas karena tidak ada asumsi aktuarial yang diwajibkan untuk mengukur kewajiban atau biaya dan tidak ada kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu juga, kewajiban imbalan kerja jangka pendek dihitung dengan dasar yang tidak didiskontokan. Selanjutnya itu yang kedua ada pesangon. Pesangon adalah imbalan yang teritang akibat PKK atau pemutusan kontrak kerja, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Nah, pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk tunai kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non tunai. Nah, perusahaan itu sendiri mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antaranya. Yang pertama itu ada ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua itu adalah ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK 57 dan provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi itu sendiri. Selanjutnya itu adalah perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal. Antaranya itu yang pertama adalah ketika pekerja menerima tawaran, dan yang kedua itu adalah ketika pembatasan, misalnya persyaratan hukum, peraturan atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku itu. Selanjutnya itu yang ketiga adalah imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Nah, pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Selanjutnya itu adalah program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis, tergantung pada karakteristiknya. Nah, yang pertama itu adalah program iuran pasti, yaitu pemberi kerja pembayaran iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran pasti ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Dan jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup untuk mengukur pembayaran seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua itu adalah program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk
membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan tersebut sebesar dengan nilai yang telah disepakati. Atau dengan kata lain itu adalah pemberi kerja itu harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Yang terakhir adalah yang keempat, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, imbalan kerja jangka panjang lain ini sendiri adalah imbalan kerja selain imbalan pasca kerja dan pesangon tadi yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Nah, imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Nah, ini berbeda dengan imbalan pasca kerja. Imbalan kerja jangka panjang lainnya dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Contohnya itu seperti adalah cuti sabatikal, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen, dan lain-lainnya. Untuk perlakuan akuntansinya itu untuk imbalan kerja jangka panjang, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah berikut. Yang pertama itu ada biaya jasa, yang kedua biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, dan yang ketiga itu adalah pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nah, nilai neto tersebut diakui di dalam laba rugi kecuali jika terdapat SAK lainnya yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Untuk materi selanjutnya itu adalah imbalan pasca kerja. Menurut PSAK 24, imbalan pasca kerja ini adalah sebuah imbalan kerja yang selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Untuk contohnya sendiri yaitu adalah seperti tunjangan purnakarya yang meliputi pensiun dan juga asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Dan dari sisi pembayaran iurannya, imbalan pasca kerja ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu program iuran dan yang kedua yaitu program non-iuran. Untuk program iuran itu sendiri terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Sedangkan untuk program yang non-iuran terjadi ketika hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Dan ada juga manfaat yang akan diterima pekerja, maka imbalan pasca kerja tersebut diklasifikasikan menjadi program iuran pasti dan program imbalan pasti. Penjelasan untuk program iuran pasti itu sendiri, program iuran pasti adalah imbalan kerja di mana pemberi kerja membayar iuran tetap kepada suatu entitas dana pensiun terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa yang diberikan oleh pekerja. Program iuran pasti ini mengakibatkan kewajiban hukum dan konstruktif yang dimiliki oleh pemberi kerja hanya terbatas pada jumlah iuran yang disepakati sebelumnya. Pemberi kerja tidak menentukan manfaat pensiun yang akan diterima oleh pekerja. Jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada pekerja di masa depan adalah jumlah dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan iuran. Hal ini mengakibatkan resiko aktuarial dan resiko investasi yang akan ditanggung oleh pekerja. Untuk perlakuan akuntansi program iuran pasti yaitu ketika entitas mengakui terjadi beban pada saat terjadinya dan mencatat adanya liabilitas atau pengeluaran kas sesuai dengan kejadiannya. Besarnya liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebesar iuran yang terhutang kepada entitas program dana pensiun. Dan jika diperkirakan iuran kepada program akan diselesaikan lebih dari 12 bulan, maka liabilitas diukur sebesar nilai kininya. Dan untuk pencatatannya itu adalah beban pada kas dan liabilitas, atau menyesuaikan pada kejadian yang terjadi. Dan untuk yang kedua itu adalah program imbalan pasti. Program pasca sarjana didefinisikan sebagai didanai jika
entitas menyisihkan dana untuk manfaat pensiun masa depan dengan melakukan pembayaran kepada agen pendanaan seperti wali amanat atau bank, serta program yang didanai akan mengakibatkan timbulnya liabilitas, imbalan pasti, dan aset program. Program pasca kerja ini didefinisikan sebagai tidak didanai jika kewajiban pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan tanpa membentuk dana terpisah. Program imbalan pasti ini bisa didanai sepenuhnya atau sebagian, dan bisa juga tidak didanai oleh iuran entitas. Pendanaannya adalah penyerahan aset kepada entitas yang disebut dana pensiun, yang terpisah dari entitas untuk tujuan memenuhi kewajiban yang timbul dari program manfaat pensiun. Adapun dua komponen utama dari program imbalan pasti yang pertama yaitu adalah kewajiban imbalan pasti, yang merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode sebelumnya. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini yang menggunakan tingkat diskonto atau juga disebut sebagai nilai kini kewajiban imbalan pasti. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti dari kewajiban imbalan pasti yang pertama yaitu adalah biaya jasa kini, merupakan beban yang timbul akibat jasa yang diberikan karyawan dalam periode berjalan. Yang kedua yaitu adalah biaya bunga, beban bunga yang dari kewajiban imbalan pasti yang didiskontokan. Dan yang terakhir yaitu adalah keuntungan atau kerugian aktuarial, yang merupakan perubahan dalam asumsi aktuaria yang meliputi usia pensiun, tingkat gaji, maupun tingkat diskonto yang mempengaruhi kewajiban. Dan komponen yang kedua yaitu adalah aset program, yang merupakan dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti yang dikelola secara terpisah di dana pensiun dan diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau juga yang disebut dengan nilai wajar aset program. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program tersebut yaitu adalah yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua yaitu ada iuran dan penarikan, dan yang terakhir yaitu adalah pengukuran kembali. Kemudian ada nilai liabilitas dan beban yang diakui. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan adalah sebesar jumlah dari yang pertama yaitu nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, yang kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset program pada akhir periode pelaporan dengan syarat atau kondisi di mana jika nilai kini kewajiban imbalan pasti lebih besar daripada nilai wajar aset program, maka akan menghasilkan defisit pada liabilitas. Sedangkan jika nilai kini kewajiban imbalan pasti lebih kecil daripada nilai wajar aset program, maka akan menghasilkan surplus pada aset. Dan jika mengalami surplus, maka nilai aset yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah di antaranya yang pertama yaitu adalah nilai surplus itu sendiri, dan yang kedua yaitu ada batas atas aset. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan penyajian dan pengungkapan pada imbalan kerja. Pada imbalan kerja jangka pendek, pesangon, dan imbalan pasca kerja iuran pasti yang lebih sederhana, masalah penyajiannya itu dan pengungkapan tidak diatur secara spesifik karena sudah diatur secara umum pada PSAK 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan. Kemudian terkait karyawan kunci itu diatur pada PSAK 7 revisi 2010 terkait pengungkapan pihak-pihak berelasi. Karyawan kunci dianggap sebagai pihak berelasi, sehingga informasi mengenai kompensasi mereka itu perlu diungkapkan untuk transparansi dan akuntabilitas. Kemudian untuk masalah ketidakpastian pada pesangon itu diatur pada PSAK 57 revisi 2009 terkait dengan provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi yang memberikan pedoman bagaimana perusahaan harus menangani ketidakpastian tersebut dalam laporan keuangannya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai penyajian dan juga pengungkapan yang secara khusus diatur terkait dengan imbalan pasti. Yang pertama yakni penyajian imbalan pasti. Ada kondisi di mana ada saling hapus
pada perusahaan tertentu itu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti. Nah, maka aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Selain itu, perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban tersebut dengan dasar bersih atau merealisasikan surplus atau program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara bersamaan. Kemudian untuk klasifikasi aset dan liabilitas dari imbalan pasti. Nah, aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti itu tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke aset lancar ataukah aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan itu mengklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, aset atau liabilitas tidak lancar atau jangka panjang. Selanjutnya itu komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Nah, beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, bahkan pendapatan dari aset program. Nah, PSAK 24 revisi 2013 itu tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan itu disajikan secara terpisah dengan komponen lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif lain. Nah, praktik kebanyakan itu menggabungkan seluruh komponen biaya tersebut menjadi satu kelompok beban. Baiklah, materi yang terakhir ialah pengungkapan imbalan pasti. Perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai program imbalan pasti serta dampak keuangannya akibat perubahan selama periode berjalan. Pengungkapan ini mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, serta rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Nah, selain ketentuan dalam PSAK 24 revisi 2013 tersebut, perusahaan juga harus mematuhi PSAK 7 revisi 2009 dengan mengungkapkan transaksi pihak berelasi dalam program imbalan pasca kerja, termasuk imbalan bagi manajemen kunci. Nah, di slide selanjutnya akan ditampilkan contoh dari pengungkapan imbalan pasti. Nah, ini adalah contoh dari pengungkapan imbalan pasti di mana di sini dijelaskan mengenai program pensiun itu apa, lalu nilai kini liabilitas ditentukan bagaimana, juga keuntungan dan kerugian diperlakukan seperti apa, itu diungkapkan di bagian pengungkapan. Demikian penjelasan materi mengenai imbalan kerja. Itulah tadi pembahasan materi imbalan kerja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video kami hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.